Bab 62, mendapatkan 5,7 triliun. Malam ini, sesuatu yang memalukan terjadi pada Charlotte. Ada 4 ruangan di kediaman keluarga Cahyadi, 2 di antaranya adalah ruang tamu dan dapur. 2 ruangan lainnya, 1 berisi kasur bata dan yang satunya lagi adalah kamar tidur dengan kasur biasa. Nelson dan Yulia biasanya tidur di kasur bata. Karena rumah mereka tidak memiliki sofa, Michael dan Charlotte terpaksa tidur di satu kasur yang sama. Charlotte juga tidak mungkin membiarkan Michael tidur di lantai. Dia khawatir lantai yang dingin akan membuat Michael sakit, dan dia tidak ingin orang tua Michael berpikir buruk tentangnya. "Papa, aku ngantuk, temani aku tidur." Celine mengucek matanya dan merapatkan tubuhnya ke Michael. Di depan Nelson dan Yulia, Michael hanya mengedipkan matanya dan berkata ke arah Charlotte, "Bagaimana ini?" Charlotte merasa kesal, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, temanilah Celine tidur dulu. Aku ingin mengobrol dengan ibu sebentar. Aku akan segera menyusulmu. Tidak perlu mengobrol lagi. Aku cukup merasa lelah hari ini dan tetap harus pergi ke ladang besok. Kalian sudah boleh beristirahat sekarang," kata Yulia. Wajah Charlotte seketika tersipu malu. Dia tahu jelas kalau Yulia sedang memberikan kesempatan untuknya agar bisa berduaan dengan putranya. Mendengar perintah Yulia, Charlotte hanya bisa pergi ke kamar tidur yang berisi kasur itu bersama Michael. Benar saja, Yulia sudah menyediakan alas tidur dan menyusun bantal untuk mereka bertiga sejak awal. "Aku tidur di posisi dalam, Celine di tengah dan kamu di luar," kata Charlotte dengan ekspresi datar. Saat ini, Michael benar-benar memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim dengan Charlotte. Namun, hubungan di antara mereka masih tidak jelas. Charlotte tidak mungkin mengizinkan dia melakukannya. Setiap kali Michael mencoba untuk menyentuh telapak tangannya, Charlotte selalu bersikap seperti tersengat listrik dan langsung menghindarinya, kecuali kejadian di halaman rumah tadi. Charlotte tidak menolak pelukan yang diberikan oleh Michael. Perjalanan cinta sangatlah panjang. Michael tiba-tiba mengeluh dan menghela napas yang panjang. "Tidurlah. Berhenti omong kosong agar tidak mengganggu Celine yang sudah tertidur pulas ini," kata Charlotte. Siap. 9 September, pukul 0,0, pasar indeks Nasdaq dibuka. Saham mobil Hyundai kembali mengalami penurunan dan tidak bisa bertahan di harga 9 juta. Seluruh pasar saham AS mengalami penurunan yang drastis. Total penurunannya mencapai 32.000 poin. Indeks Nasdaq mengalami kerugian yang paling besar, sekitar 13.000 poin. Itu sudah mencapai titik terendah selama 66 minggu terakhir. Dibandingkan dengan saham mobil Hyundai dan mobil Tesla, kerugian terbesar tetap jatuh kepada indeks Nasdaq. Hingga pukul 6 pagi, saham mobil Hyundai sudah mengalami penurunan hingga harganya menjadi 411 USD. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, saham mobil Hyundai mengalami penurunan sebesar 20%. Nilai pasar keseluruhan mengalami penurunan lebih dari 50%. Penurunan pasar saham akhirnya berhenti. Kondisi pasar saham AS hari ini benar-benar menyadarkan semua orang kalau keberuntungan tidak akan terus datang, begitu juga dengan kemalangan. Selain indeks Nasdaq, perusahaan mobil Tesla yang kedudukannya hampir sama dengan mobil Hyundai itu juga terjebak di tengah-tengah badai ini. Kalau dikatakan nilai saham mobil Hyundai sudah jatuh ke titik terendah, maka kejatuhan saham mobil Tesla baru saja dimulai. Besok malam adalah malam Imlek. Perusahaan mobil Tesla benar-benar akan memasuki titik beku saham sepanjang sejarah. Sebenarnya, Michael sangat ingin menyapu semua saham milik perusahaan mobil Tesla. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki uang yang cukup. Aksi menyapu saham berbeda dengan membeli saham di titik terendah. Aksi menyapu saham bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, begitu juga dengan resikonya. Tentunya juga harus memiliki relasi yang kuat agar bisa bertukaran saham dengan proporsi yang sama dengan pialang. Aksi membeli saham di titik terendah dilakukan ketika saham memasuki titik beku dan bisa dijual kembali saat saham naik. Malam ini, banyak orang di dunia yang menangis karena hal ini. Mereka harus kehilangan banyak uang di malam Imlek yang meriah ini. Pukul 09.00, ponsel seketika berdering kencang. Tanpa melihatnya, Michael juga tahu kalau ini adalah panggilan dari Robin. "Kak Michael, lagi apa kamu?" tanya Robin sambil tersenyum. "Lagi panen kacang." Robin tertegun. "Orang kaya seperti kamu tidak akan pernah bisa merasakan betapa serunya bertani. Sesekali, aku akan membawamu ke sini untuk merasakan keseruannya," kata Michael. "Kak Michael, apakah kamu sedang bercanda?" tanya Robin. Robin tersenyum sinis dan kembali berkata, "Keuntunganmu yang hampir mencapai 6 triliun itu akan segera cair. Tapi kamu malah berkata kalau kamu sedang memanen kacang di ladang. Jangankan memiliki uang triliunan rupiah, orang yang hanya memiliki uang miliaran juga tidak akan bertani lagi. Bukankah begitu? Aku menikmatinya. Untuk apa kamu melarang aku?" balas Michael dengan kesal. "Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakannya," jawab Robin. Robin kembali berkata dengan tidak berdaya, "Pagi ini, aku sudah menyuruh Jack dan yang lainnya beroperasi seperti yang kamu inginkan. Tapi, aku benar-benar tidak percaya kalau prediksi kamu bisa begitu akurat." Saham mobil Hyundai benar-benar jatuh sampai di harga 411 USD. Ini sama persis dengan yang kamu prediksikan. "Kak Michael, jangan-jangan kamu adalah seorang penjelajah waktu yang datang dari masa depan. Atau kamu bisa memprediksi masa depan?" tanya Robin. Kalimat terakhir berhasil membuat kelopak mata Michael berkedut. Sepertinya, penjelajah waktu ataupun reinkarnasi bukanlah mitos semata. Di antara mereka yang menulis novel online, kemungkinan ada orang seperti itu, kata Robin. "Omong kosong, cepat katakan apa tujuan kamu mencariku?" "Masih ada banyak hal yang harus aku kerjakan," kata Michael. "Jack sudah menghubungi pialang.
Keuntunganmu sebesar 5,7 triliun itu paling lambat akan masuk ke dalam rekeningmu sore ini. Kali ini, aku mendapat 6 triliun, lebih banyak 300 M darimu. Hehe, bagaimana kalau aku membagimu setengah? Kata Robin sambil tersenyum. Aku tidak mengharapkan uangmu itu, kata Michael. Robin tidak menghiraukannya dan kembali berkata, setelah 2 kali jatuh, perusahaan mobil Hyundai benar-benar meledak. Kak Michael, apakah kamu sudah melihat berita? Aku tidak punya waktu, kata Michael. Departemen Perhubungan Masyarakat dari perusahaan mobil Hyundai telah mengadakan rapat terbuka. Mereka berjanji untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada wanita tua berumur 60 tahun itu. Direktur utama perusahaan mobil Hyundai Negara Vibhastana juga datang untuk meminta maaf kepadanya, ucap Robin. Robin kembali berkata, selain itu, perusahaan mobil Hyundai akhirnya merendahkan diri dan berkata akan mempelajari pasar dalam negeri dengan cermat. Mereka akan meneliti penggemar mobil di negara Vibhastana ini dan meningkatkan konfigurasi sistem mereka. Inti dari semua ini, mereka sedang mencari perhatian lebih dari para penggemar mobil di negara Vibhastana ini. Kali ini, rakyat Vibhastana benar-benar merasa diagungkan. Pihak yang selalu mendahului negara Vibhastana akhirnya berlutut di depan kaki negara Vibhastana. Michael berkata, bisakah kamu mentransfer 100 M dari hasil keuntunganku itu? Aku ingin menggunakan sisanya untuk membeli saham mobil Tesla dengan harga terendah. Ketika membahas hal ini, Robin menjadi sangat bersemangat. Kak Michael, kapan kamu akan membelinya? Michael berkata, besok malam, tepatnya tanggal 11 pukul 3 subuh. Saham mobil Tesla akan mencapai titik terendah dan membal naik ke atas setidaknya lebih dari 2 kuadriliun. Kesombongan perusahaan mobil Hyundai juga membawa kesialan bagi perusahaan mobil Tesla. Sungguh pantas mereka merasakan ini, kata Robin. Persentase kegagalan perusahaan mobil Tesla sebenarnya sudah jauh lebih tinggi dibanding mobil Hyundai. Hanya saja belum pernah terungkap selama ini. Kali ini, mereka pun terseret ke dalam masalah perusahaan mobil Hyundai, kata Michael. Baiklah, aku akan memberitahu Kak Michael. Kapan kamu berencana untuk berhenti? Tanya Robin. Setelah saham perusahaan mobil Tesla mencapai titik terendah, Departemen Hubungan Masyarakat mereka pasti akan mengambil tindakan darurat untuk menghindari resiko. Dibandingkan dengan orang-orang di perusahaan mobil Hyundai, karyawan di perusahaan mobil Tesla juga tidak lemah, jawab Michael. Michael kembali berkata, setelah saham perusahaan mobil Tesla mencapai titik terendah di tanggal 11 malam, Departemen Hubungan Masyarakat akan langsung membuat pengumuman bahwa pada tanggal 12 pukul 15 sore, harga satu saham mobil Tesla akan naik menjadi 16,5 juta. Tidak masalah bagi kita untuk menggandakan uang yang kita miliki sekarang. Kak Michael, suaraku hampir hilang, kata Robin. Maksudmu? Tanya Michael. Kamu benar-benar hebat, jawab Robin. Michael tertegun sejenak. Bab 63, Pertemuan Kakak dan Adik. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan Robin, Michael kembali menerima panggilan dari Yoshua sebelum dia menyimpan ponselnya. Michael, apakah kamu suka laki-laki? Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Yoshua. Kak Yoshua, apakah kakak ipar bertingkah lagi? Kenapa aku merasa kamu mulai depresi? Tanya Michael. Kalau kamu menyukai laki-laki, aku akan menikah denganmu, kata Yoshua dengan serius. Michael seketika merinding, lalu berkata, Kak Yoshua, lebih baik kamu menggunakan mulutmu yang lincah itu untuk menggombal kakak ipar, sehingga dia tidak akan terus bertengkar denganmu. Michael, menurutmu, kenapa aku bisa mengenal orang sepertimu? Ini adalah hal yang sangat beruntung bagiku. Yoshua kembali berkata, Robin baru saja menelpon aku dan berkata kalau aku akan mendapatkan keuntungan 600 M. Ketika mendengar informasi itu, aku bahkan tertegun selama beberapa saat. Akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan uang di masa depan. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat seperti sekarang ini. Alasan kenapa aku memperlakukan kamu dengan baik adalah karena kamu juga memperlakukan aku dengan baik waktu itu, kata Michael. Michael, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Meskipun kamu tidak ingin menikah denganku, aku tetap akan menjadi milikmu, kata Yoshua. Kak Yoshua, aku masih ada urusan. Sekian dulu ya, ucap Michael. Michael segera mengakhiri panggilan itu dengan tergesa-gesa dan merinding di sekujur tubuhnya. Walaupun dirinya menyukai laki-laki, dia juga tidak akan menyukai seorang pria paruh baya berusia 40-an seperti Yoshua. Tidak lama kemudian, panggilan ketiga pun masuk. Ini adalah panggilan dari Erwin. Haruskah aku mengucapkan selamat kepada Direktur Erwin terlebih dahulu? Michael bertanya dengan sengaja. Michael, jangan mengolok-olok aku, kata Erwin. Erwin tersenyum masam dan kembali berkata, Robin berkata kalau kalian masing-masing mendapat 6 triliun, di mata kalian, apakah aku masih layak dipanggil direktur? Saat ini, Erwin telah resmi diangkat oleh perusahaan Telway Internasional menjadi direktur utama dan penanggung jawab perusahaan di kantor pusat wilayah Vibhastana. Slankif yang awalnya berencana untuk menjatuhkan Erwin, tiba-tiba ditampar oleh seorang wanita yang berasal dari Ukraina yang menyerbu masuk saat rapat pertemuan triwulan di kantor pusat sedang berlangsung. Semua bukti kejahatan Slankif terpampang nyata di depan umum. Jangankan bersaing dengan Erwin, Slankif langsung dikeluarkan dari perusahaan Telway Internasional oleh pihak manajemen senior. Michael, selain karena mendapat jabatan yang lebih tinggi, aku juga ingin berterima kasih padamu soal saham. Meskipun keuntungan yang aku dapatkan tidak sebanyak kalian, aku setidaknya masih bisa mendapatkan keuntungan hampir 600 M. Kalau dihitung berdasarkan gaji dan bonus tahunan yang aku dapatkan dari perusahaan, aku mungkin harus bekerja selama 20 tahun agar bisa mendapatkan uang sebanyak ini.
kata Erwin. Michael tidak banyak bicara tentang hal ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Erwin, kemampuan kamu memang layak diakui semua orang. Apakah kamu tertarik untuk mengikutiku di masa depan?" Erwin tertegun sejenak, lalu berkata, "Michael, apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk membuka perusahaan?" "Aku tidak terburu-buru, tapi aku sedang menyusun rencana untuk memulai sebuah perusahaan farmasi. Kualitas obat-obatan tidak perlu diragukan lagi. Aku hanya membutuhkan seseorang yang bisa membantuku menjualnya di pasaran," kata Michael. "Michael, kalau kamu memberikan kesempatan ini padaku, aku akan memilih untuk mengikutimu sampai aku mati," kata Erwin dengan serius. Ada banyak hal yang sudah dilewati oleh Erwin, seperti masalah Slankif ataupun saham. Setelah melewati semua hal ini, Erwin sudah sangat percaya pada Michael. Mungkinkah perusahaan yang dibangun oleh Michael memiliki masa depan yang buruk? Jangan bersikap terlalu serius. Kamu terlihat seperti seorang prajurit yang akan bertarung di medan perang. Jabatanmu baru saja diangkat, kamu boleh menikmatinya terlebih dahulu. Ketika aku membutuhkanmu, aku akan memberitahumu, kata Michael sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan kembali ke dalam negeri dalam 1 atau 2 hari ke depan. Kita harus bertemu dan minum bersama," kata Erwin. Setelah mengakhiri panggilan dari Erwin, Michael kembali menerima panggilan dari Bastian. Michael merasa begitu tidak berdaya. Dia sepertinya tidak bisa memanen kacang dengan baik hari ini. "Kak Michael, kamu seharusnya tidak melupakanku, kan? Dikatakan bahwa barang dipisahkan berdasarkan jenisnya, dan manusia dipisahkan berdasarkan kelompoknya." Bastian dan Robin memiliki kepribadian yang hampir sama. Tidak heran kalau mereka memiliki hubungan yang begitu akrab. Di antara mereka bertiga, Erwin termasuk orang yang paling dewasa. "Bagaimana mungkin aku berani melupakan pemilik muda grup Royal Semesta?" tanya Michael. "Haya, kalau orang lain yang berkata demikian, aku mungkin akan mengira kalau mereka merasa iri padaku. Tapi, kalau Kak Michael yang mengatakannya, aku merasa ini adalah sebuah kehormatan bagiku," kata Bastian dengan tanpa merasa malu. Bastian sudah melupakan apa yang pernah dia katakan kepada Robin dan yang lainnya. "Keuntungan yang kamu dapatkan kali ini sepertinya tidak sedikit. Kalau tidak, kamu tidak akan bersikap penuh semangat seperti ini," kata Michael sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak sebanyak kalian, hanya 4 triliun saja," Bastian kembali berkata. "Untungnya, waktu itu aku bersikeras meminta sedikit uang pada ayahku untuk dijadikan modal. Sekarang, lelaki tua itu selalu menatapku dengan tatapan senang. Aku benar-benar merasa puas akan hal ini. Mungkin kamu tidak suka mendengarnya, tapi aku tetap akan mengatakan hal ini. Itu adalah ayahmu. Kamu harus menghormatinya dan jangan panggil dia dengan panggilan lelaki tua," kata Michael. "Baik, baik. Yang Kak Michael katakan ini benar," jawab Bastian. Mereka berdua kembali mengobrol sebentar. Michael menyimpan ponselnya, telinganya akhirnya bisa beristirahat. Dulunya, Michael juga pernah membayangkan bagaimana reaksi orang-orang melihat dirinya berhasil. Pujian dan hormat dari orang lain benar-benar bisa memuaskan kepentingan harga dirinya. Saat ini, Michael perlahan sadar kalau hal-hal duniawi seperti ini sangatlah merepotkan. Pantas saja para artis terkadang merasa enggan untuk berbicara dengan penggemarnya. Antusiasme yang berlebihan seperti ini benar-benar menguras tenaga. Di siang hari, Michael pulang ke rumah untuk makan siang. Dia kembali ke ladang pada sore hari. Saat ini, tidak banyak lagi kacang yang tersisa, jadi Nelson dan Yulia yang akan membereskannya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan di ladang, mereka sudah bisa menikmati Imlek yang akan diadakan besok malam. Sekitar pukul 16, Nelson dan Yulia akhirnya pulang dengan membawa kacang hasil panen. Di saat yang bersamaan, Michael menerima pesan dari pihak bank bahwa uang sebesar 100 M sudah masuk ke dalam rekeningnya. Serangkaian angka 0 yang berderet di layar ponsel membuat Michael bersemangat selama beberapa saat. Saat ini, terdengar suara tawa yang keras dari luar rumah. Apakah itu Julia? Meskipun sudah beberapa tahun tidak saling menghubungi, Michael masih bisa mengenal suara adik perempuannya. "Julia sudah kembali?" tanya Michael dengan gembira. "Seharusnya itu dia, masuklah dulu. Aku akan membereskan kacang-kacang ini sendirian," kata Nelson sambil tersenyum. Michael segera meletakkan barang-barang di tangannya, lalu berlari ke dalam rumah. Saat ini, terlihat seorang gadis cantik yang berpakaian sederhana dengan riasan tipis di wajahnya sedang menggendong Celine ke sana kemari. Harus diakui bahwa Nelson dan Yulia memiliki gen yang baik, karena ketiga anaknya memiliki penampilan yang sangat baik. Julia tidak merias wajahnya dengan sengaja, tapi dia jauh lebih cantik dibandingkan selebgram pada umumnya. "Kakak!" teriak Julia. Julia sedikit tertegun ketika menyadari keberadaan Michael. Julia menurunkan Celine dari pelukannya dan langsung pergi memeluk Michael. Tidak ada kesenjangan pria dan wanita di antara abang beradik ini. "Aku baru saja selesai bekerja, tubuhku penuh debu. Jangan sampai debu-debu ini mengotori pakaianmu," kata Michael sambil tersenyum. Ketika masih kecil, kamu sering membawa aku dan kakak kedua pergi bermain lumpur dan aku sama sekali tidak merasa itu kotor. Bagaimana mungkin aku memedulikan debu-debu di tubuhmu saat ini?" tanya Julia dengan santai. Yulia tersenyum, lalu berkata, "Sudahlah, kakak iparmu akan merasa cemburu kalau kamu terus seperti ini." Saat ini, Julia segera menatap ke arah Charlotte sambil berkata, "Kakak ipar, apakah kamu cemburu?" Charlotte mengangkat kedua bahunya sambil berkata, "Aku tidak berani merasa cemburu. Kalau tidak, kalian berdua pasti akan bekerja sama untuk menggertak aku. Hei, tetap kakak ipar yang terbaik." Julia melepaskan Michael, lalu pergi memeluk Charlotte. Aksi ini juga membuat Charlotte tersenyum bahagia. Julia benar-benar andal dalam meluluhkan hati orang lain.